شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Alaya sadaqallahul azim. Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Musolah Nurul Hikmah dalam rangka pengajian rutin sekaligus peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini semuanya menjadikan sebab Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang amanu wa amilus sholih. Salawat serta salam mari bercurah limpah kehadiran junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan besar harapan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Kita semua yang hadir di sini, anak keturunan kita, semuanya diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, bil khusus guru-guru kita, ada Mukarram Bapak Kiai Haji Aliyuddin, Bapak Ustaz Lutfiansyah, dan para guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kami hormati seluruh pengurus kemakmuran Musolah Nurul Hikmah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua DKM, dan seluruh hadirin jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur saya nggak tahu kalau di hari sekalian Maulid, karena pas Pak Ustaz Tutun datang ke tempat saya, beliau bilang ngebadalin Kiai Husin, katanya lagi umroh. Ya saya mah iya aja daripada ada yang isi gitu. Sekalian Maulid, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat. Ridhoillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillah, bicara tentang Rasulullah berarti kita berbicara tentang Al-Quran, karena beliau akhlaknya adalah Al-Quran, karena khuluquhul Quran. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita peringatin maulidnya setiap tahun, tidak lain dan tidak bukan bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang kita peringatin maulidnya setiap tahun jauh lebih cinta daripada kita umatnya kepada beliau. Begitu cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, dari alam dunia sampai pada mahsyar beliau cinta dan bela kita. Mana bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita bisa baca dalam sejarah Nabawiyah. Beliau hidupnya sederhana. Sarapan paginya 3 butir kurma, 3 teguk air zam-zam. Bahkan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan batu, karena 3 hari 3 malam beliau tak makan. Kira-kira di Jambudipa ada yang pernah mengikat perut pakai batu atau belum? Enggak pernah. Kalau ngantongin batu Nahan beol. ya, kalau ngantongin batu Nahan beol. pernah ya. Padahal kalau dipikir-pikir apa hubungannya batu di kantong sama buang air. Emang orang kita kadang-kadang suka yang aneh-aneh. Ada kupu-kupu masuk rumah, tandanya ada Kamu jangan duduk di atas bantal, ntar bantalnya bulan. habis tunjuk kuburan gigit ya. Kan yang enggak aja. Rasulullah mengikat perutnya dengan batu. 3 hari 3 malam beliau tak makan. Datang ke rumah istrinya, ditanya ada apa, enggak ada apa-apa ya Rasul, yang ada cuma air. Datang lagi ke rumah istrinya yang satu, ditanya ada apa, enggak ada apa-apa ya Rasul, yang ada cuma air. Model kita pulang kerja capek nyampe rumah, nanya bini kita ada apa nih, nggak ada apa-apa, cuma ada air. Kira-kira marah apa kagak? Marah. Rasul kagak marah. Rasul ikat perutnya dengan batu. Padahal saat itu sudah hijrah. Baitul Mal udah ada. Punya sahabat kayak Utsman bin Affan. Rasul ikat perutnya dengan batu. Karena 3 hari 3 malam beliau tak makan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, Muhammad wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Minta yang kau minta ku kabulkan kata Allah. Tapi apa jawab Nabi? Sampai-sampai Jabal Uhud dalam berjanji mengatakan wa rawadul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa'aba. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas. Apa jawab Nabi? Idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati fillah. Semua enggak bikin saya senang. Harta, jabatan, kedudukan enggak bikin saya senang. Tapi ada yang bikin saya senang, seandainya enggak ada satu saja di antara umat saya yang masuk ke dalam api neraka. Maka mudah-mudahan kita semua yang malam ini peringatan Maulid, semuanya diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sulit beliau bela kita. Bahkan detik-detik wafatnya Nabi, yakni pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, saat itu waktu duha,
Rasul dalam riwayat beberapa hari gak ngimamin sholat, tapi pada pagi hari itu Rasul buka jendela rumah beliau sambil tersenyum kepada para sahabat yang mau berangkat sholat ke masjid. Ternyata senyum itu adalah senyum terakhir yang dilihat oleh para sahabat dari bibirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul senyum sehingga para sahabat mengatakan dalam hati Rasul sudah dalam keadaan lebih baik, Rasul sudah lebih sehat, gembira hati para sahabat. Ternyata pada pagi hari itu Allah perintahkan malaikat Israel turun engkau ke alam dunia, jemput ruh kekasihku Muhammad. Turun malaikat Israel menemui Nabi. Lalu ditanya oleh Nabi, ya Israel, apa sudah tiba waktunya? Iya ya Rasulullah. Aina Jibril? Terus mana malaikat Jibril? Setelah datang malaikat Jibril, Rasul bertanya, ihbirni ya Jibril, mali indallahi minal karamah. Seandainya aku menghadap Allah hari ini, kemuliaan apa yang Allah berikan kepada saya? Jadi kalau model sakaratul maut kayak begini enak. Rasul ditanya, kemuliaan apa yang Allah berikan buat saya? Kata Jibril, Muhammad, inna abwabas sama qad futihat lil malaikati saffa sufufan yantaziruna liruh. Itu pintu langit sudah dibuka lebar-lebar. Para malaikat sudah berbaris nunggu ruhmu yang mulia untukku ya Jibril. Iya ya Rasulullah. Untuk umatku bagaimana? Masa Allah mau dicabut nyawanya masih mikirin gitu? Untuk umatku bagaimana? Kata Jibril, Muhammad, inni haramtu jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha wa anta haramtuha ala sa'iril umami. Surga Allah haramin buat seluruh para nabi, kecuali engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga Allah haramkan untuk seluruh umat, kecuali umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Tersenyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diambil roh Nabi dari kaki sampai ke dengkul, sampai ke perutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Hei Israel, segini sakit sakaratul maut? Iya ya Rasulullah. Enggak pernah saya mencabut roh lebih lembut daripada rohmu. Kalau segini sakitnya sakaratul maut, bagaimana ntar sakaratul maut umat saya? Masya Allah. Lagi dicabut nyawanya masih mikirin roh. Kalau segini sakitnya sakaratul maut, bagaimana sakaratul maut umat saya? Kata Israel, Muhammad, umatmu jauh lebih sakit daripada sakaratul maut yang engkau rasakan. Nabi SAW dengar itu angkat tangan beliau yang mulia sambil berdoa, Allahumma syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Ya Allah, kalau gitu pedihin sakaratul maut saya, sakitin sakaratul maut saya, tapi ringankan buat umat saya. Pedihkan sakaratul maut saya, tapi ringankan untuk umat saya. Sampai berubah raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu rohnya mau keluar, yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan istrinya Khadijah, bukan istrinya Aisyah, bukan putrinya Fatimah, bukan cucu kesayangannya Hasan dan Husain, tapi yang keluar dari lisan Nabi, umatku. Keluar ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipikirin kita umatnya. Apa cukup kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di situ?
Ketika nanti kita manusia dibangkitin oleh Allah, kita yakin dan sadar betul bahwa dunia ini bukan tempat terakhir buat kita. Benar enggak? Benar. Dunia cuma tempat sementara buat kita. Makanya dunia ini cuma punya dua makna, dunun daniun. Dunun singkat, daniun hina. Terlalu singkat kita sia-siain, terlalu hina kita bela mati. Kira-kira banyakkan yang berkesenangan dunia apa kesenangan akhirat? Dunia. Ya kita lihat aja kalau sholat jamaah, alhamdulillah sholat Nurul Hikmah mah kali-kali sampai keluar kata. Itu benar kali-kali. Saking di luarnya dalamnya. Padahal kita sadar betul bahwa dunia ini mazra'atun akhirah. Bahwa dunia cuma tempat kita ngumpulin bekal buat kehidupan nanti di alam Akhirat. Ntar kita bakal dibangkitin oleh Allah. Innakum tub'asuna yaumal qiyamah urradan huffatan uryanan. Dibangkitin oleh Allah tanpa alas kaki, tanpa baju, tanpa penutup kepala, matahari sejengkal. Orang ada yang keringatnya sampai sedengkul, ada yang keringatnya sampai sepinggang, ada yang kelelep sama keringat dia sendiri. Sampai teriakan di padang mahsyar nanti, ya Rabbi walau arifni ilan nar, ya Allah pindahin saya. Dari mana? Dari alam mahsyar ini. Kemana? Ilan nar, ke neraka. Mungkin neraka lebih baik daripada padang mahsyar. Saking gak kuat nanggung siksa di padang mahsyar. Umat kumpul teriak-teriak isfa'lana, isfa'lana. Datang ke Adam gak bisa ngasih syafaat. Datang ke Nuh gak bisa ngasih syafaat. Datang ke Nabi Allah Ibrahim gak bisa ngasih syafaat. Bab hari itu man dzalladzi yashfa'u indahu illa enggak ada yang bisa ngasih syafaat illa bi'idnih, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Nabi SAW sujud sampai dikatakan Muhammad hadza yaumul jaza, ini hari pembalasan, jangan engkau ibadah. Ya Allah, saya nggak mau bangun dari sujud saya yang belum engkau izinkan saya berikan syafaat untuk umat saya. Di saat umat teriak isfa'lana, isfa'lana, Allah katakan Muhammad irfa ra'saka sartuqa, bangun dari sujudmu dan berikan syafaat untuk umat-umat. Nabi bangun dari sujudnya, lalu Nabi katakan ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa', saya orang yang pertama kali memberikan syafaat dan saya orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Maka mudah-mudahan kita kelak nanti di padang mahsyar dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cuman yang bikin sedih kata Nabi, nanti di padang mahsyar di saat Rasulullah zuhur bercahaya, sampai dalam maulid dikatakan Rasulullah tu anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Di saat Nabi bercahaya, kata Nabi ada 3 golongan yang gak bakal melihat wajahku nanti di padang mahsyar. Ada 3 golongan yang gak bisa melihat wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya Rasulullah? Pertama kata Nabi, yang gak bakal melihat wajahmu
pada mahsyar nanti, anak yang durhaka sama orang tua. Anak yang durhaka sama orang luar biasa Pak orang tua dalam Islam kedudukannya. Sampai-sampai dikatakan la tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Jangan syirik, jangan duain Allah dengan sesuatu apapun, dan di situ dikatakan wa bil walidaini ihsan. Dan jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang. Dalam Quran pula ulang-ulang Allah katakan wa wassaynal insan biwalidayhi. Sampai seorang ulama besar Syekh Mutawalli Ansari beliau mengatakan tentang ayat itu, beliau katakan itu ayat, katanya ayat dahsyat, kata beliau. Seperti ayat alladzina amanu wa amilus, seperti ayat alladzina yu'minuna billahi wal yawmil, seperti ayat